Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ini aku lagi jalan mau ke pasar ya. Jadi ini pagi-pagi banget. Pasarnya itu aku kurang tahu ya mulainya dari jam berapa. Tapi ini aku ke pasar itu sekitar jam 6 pagi. Maaf ya videonya agak geter-geter karena memang aku jalannya agak cepet supaya nggak terlalu lama ya waktu ke pasarnya, karena aku nggak ngajak Alula masih sama ayahnya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman. Ini jalanan menuju pasar ya. Nanti kita masuk ke gang kecil ini ya, yang ada anak sekolah masuk gang itu. Nah, kita masuk sini untuk ke pasarnya ya teman-teman. Jadi dekat banget ya antara pasar dan juga tempat tinggalku. Ini tuh pasarnya kayak pasar kerempiang gitu ya, pasar kaget ya. Kalau ada yang bilang pasar kaget, ada yang bilang pasar kerempiang gitu ya. Jadi ini tuh ada di gang pasarnya ya, di depan rumah warga gitu. Kalau pagi dia pasar, kalau selesai ya rumah-rumah warga begitu teman-teman. Nah setiap hari aku tuh ya ke pasarnya jalan kaki ya, nggak pernah naik kendaraan ya, karena memang deket banget ya. Ya seperti ini ya situasi di Jakarta. Teman-teman bisa lihat aja tuh, sudah mau nyampe ya, tuh udah kelihatan pasarnya. Aku tuh biasanya ke pasar itu sekitar 3 hari sekali ya, pokoknya seminggu 2 kalian lah ya. Kadang itu beli telur, kadang itu beli sayur gitu ya. Jadi stok sayurnya tuh aku biasanya beli di pasar. Nah ini sudah sampai ya di dekat yang jualan ikan, yang punya ibu-ibunya ini. Nah ini dia ikannya. Mbak, ini tongkol ya Mbak? Iya. Berapaan tongkolnya? Ada orang pesan ikan toler ini. Setengah. Ini 4 ya Bu? Setengah berapa? Iya 4 ya 4 kilo 4. Kilo 4. Punya buang-buang ini deh. Kalau kembungnya berapa? Yang ini berapa? Ini 25 setengah, kilonya 50. Kalau ini 48 setengah 24, yang sebelahnya 45. Oh, Are, aku mau tongkol ya ikan Mbak. salem 2 potong. Kepalanya dibuang, itu panjang setengah kilo. Bombanya ada atau kecil. Yang kecil-kecil. Jadi ini ikannya tuh lagi dibantu untuk dipotong ya teman-teman. Enaknya belanja di pasar tuh bisa minta tolong buat dibersihin ya ikannya, karena aku sendiri kurang bisa ya kalau untuk bersihin ikan. Oke lanjut, ini aku lihat ya suasana di pasar tempat aku sehari-hari belanja ya. Di sini itu beragam banget ya jualannya, ada kue. Ini kue langganan ya, tapi kali ini aku kayaknya nggak beli kue. Jadi ya aku lihatin aja teman-teman. Ini kue langgananku. Di sini tuh beragam juga jajannya. Ini masih pagi ya jadi lengkap. Nah ini banyak banget ya. Kalau sayur yang ini tuh murah ya menurutku yang di situ. Tapi ya milih sendiri gitu ya teman-teman. Oke, kayak gini situasi di pasar deket tempat tinggalku ya. Tuh di sini tuh beragam ya. Maksudnya banyak jualannya tuh macam-macam gitu loh ya. Meskipun dia pasar kerempiang atau pasar kaget, tapi termasuk lengkap ya. Ada sayur, baju juga ada. Terus ikan asin, buah-buahan tuh. Ini buah-buahannya seger-seger banget. Buah-buahan pun juga yang jual di sini kayaknya 3 atau 4 orang gitu ya. Jualan sarapan ya, baju tuh. Kalau nah ini ada jual getuk juga ya teman-teman. Tapi aku cuma beli tiwulnya aja. Siapa di sini yang penggemar tiwul? Kayaknya baru satu orang ini aja yang jualan di sini ya. Ibu-ibu ini aja yang jualan. Aku belum nemuin lagi yang jual getuk kayak gini.
Dulu pas di Bekasi juga belum ada yang seperti itu. Nah, ini tukang sayur langganan ya, tapi aku nggak ngelihatin wajah ibunya, aku cuma ngelihatin aja dagangannya ya teman-teman. Tapi aku sebenarnya sudah belanja beberapa hari yang lalu, jadi ini cuma beli yang kurang aja gitu. Oke teman-teman, aku sudah sampai rumah lagi ya. Tadi sudah aku lihatin ya pasar yang ada di dekat tempat tinggalku. Ya seperti itulah ya, itu pasar Krempeng gitu loh teman-teman. Jadi kalau pagi pasar, kalau sore ya itu pemukiman warga gitu. Jadi masuk gang itu di depan rumah-rumah warga itu orang-orang jualan gitu ya. Terus sepanjang gang itu banyak banget yang jualan, jadi kayak pasar gitu ya. Istilahnya pasar Krempeng kali ya, pasar kaget gitu, karena dia cuma sampai siang aja. Dan memang itu tuh depan rumah warga gitu ya teman-teman. Gimana menurut kalian ya, pasarnya ramai banget dan lengkap ya. Pasarnya tuh emang bener-bener lengkap di situ. Sampai-sampai tadi aku beli tiwul ya. Teman-teman lihat ya, tadi aku beli tiwul tuh harganya 5 ribuan. Nah, ini tadi aku beli tiwul ya, satu porsi harganya 5.000. Terus tadi ini beli buat sarapannya Alula, nasi uduk sama telur. Nah, ini ikan yang tadi aku beli tuh. Ikan tongkolnya ya. Oke, ini ikan tongkolnya tadi sekilo 40.000. Iya, mam ya. Mau ini. Oke, tunggu di situ. Iya tuh. Nanti kita lanjut lagi vlognya pas masak ikannya ya. Sekarang aku mau sarapan Alula. Alula waktunya sarapan. Tuh. Kucel banget ya habis dari pasar. Ini tiwul yang tadi beli di pasar ya teman-teman, tuh menggoda sekali. Bagi orang-orang yang tahu tiwul pasti suka banget ya. Ini dari singkong kalau nggak salah. Dulu aku pas masih tinggal di Tuban ya, pas masih kecil, itu sering banget dibeliin ini sama Mbah. Iyalah. Mau ini? Ibu mau kue. Mau kue, adanya tiwul. Kue. Nah, untuk ikannya ini sudah aku cuci ya. Tadi di pasar sudah dibersihkan sama yang jual. Enaknya beli di pasar tuh gitu ya, sudah dibersihkan. Tadi aku belinya sekilo 3 ons ya. Sekilonya tuh 40.000. Jadi tadi kayaknya 50 sekian gitu ya teman-teman harganya. Ini kepalanya kenapa nggak dibuang? Kepalanya tuh aku suka banget ya. Aku tuh suka banget bagian kepala ikan, kepala ayam itu suka. Jadi nggak aku buang karena aku tuh nggak tahu kenapa tuh suka banget bagian-bagian yang kayak gini. Nah, ini mau aku kukus dulu ya untuk tongkolnya. Jadi mau aku kukus ya. Ini kukusannya sudah siap di sini. Ya, ini dikukus. Ini nggak aku goreng, teman-teman. Kalau suka goreng ya, itu bisa banget digoreng ya. Kalau sukanya masakannya digoreng, tapi karena aku mau dikukus ya, supaya nggak terlalu banyak kehilangan nutrisinya. Jadi aku kukus aja ya teman-teman. Plus praktis aja sih sebenarnya ya. Aku tuh kalau goreng ikan tuh agak riweh daripada aku emosi sendiri. Mending aku kukus aja ya. Ini untuk menjaga kestabilan nasional. Jadi kita kukus aja gitu, sesuai selera ya. Digoreng juga boleh. Sebenarnya digoreng itu juga enak ya teman-teman. Ada kayak gurih-gurihnya lebih gitu ya. Ya. Oke. Lebih gurih gitu ya kalau digoreng gitu. Tapi karena memang tadi ya alasannya aku tuh nggak mau ribet. Terus juga nutrisinya tuh lebih banyak kalau dia dikukus kayak gini ya teman-teman. Kukusnya berapa lama? Paling ya setengah jam ya teman-teman, sampai dia matang gitu aja. Ini nanti mau aku masak semua ya. Jadi sekalian buat stok. Aku nyimpennya bentuknya matang aja ya, supaya nggak 2 kali kerja. Nanti tinggal angetin aja ya teman-teman. Itu kayaknya 2 kali habis. Itu makanya lebih lama ya hasilnya ya. Ini kuahnya, kemudian ini kuahnya kukus juga ya. Jadi nggak bisa pas masak. Tuh. Udah kukusnya gini aja ya. Tuh. Nah, gini. Tuh, udah. Tinggal ditutup. Kukusnya paling enggak setengah jam ya. Udah.
Ini aku tunggu kukus dulu. Sambil nunggu ini matang, aku mau nyiapin bumbunya. Aku mau menghaluskan bumbunya ya teman-teman. Ini udah aku siapin bawang putih, bawang merah. Ya, mau aku masukin ya sini. Terus aku kasih kunyit juga ya, biar makin sedap, makin gurih. Nah, aku kasih kunyit juga. Ini aku nyoba bikinnya yang lebih strong gitu ya rasanya. Jadi aku membayangkannya ini nanti akan gurih banget untuk sambal tokolnya. Terus nanti aku kasih kemangi ya. Bisa dibanyakin tomat sama cabai keriting yang besar ya teman-teman, cabai merah keriting biar gak terlalu pedas ya. Kalau nggak mau terlalu pedas, kalau suka pedas ya udah kasih aja cabai rawitnya dibanyakin gitu ya. Begitupun sebaliknya, aku giling, aku kasih dikit air ya supaya nanti dia nggak terlalu halus ya, kepengennya yang agak kasar untuk sambalnya. Udah kayak gini, terus nanti tambah kemiri ya, kasih sedikit kemiri, kayak tak kasih 2 kemiri gitu aja ya teman-teman. Udah bahannya ini aja ya, bawang putih, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit, terus kunyit sama kemiri. Habis itu nanti dikasih daun jeruk sama geprekan serai ya. Daun jeruknya dikasih banyak, makin enak. Ini tadi aku udah nyuci daun jeruknya 5 ya, kayaknya tak kasih 5 daun jeruk ya. Loh, 5 daun jeruk buat nanti di sambalnya. Oke, aku mau giling dulu ya teman-teman. Tuh ikannya masih proses ngukus ya. Nanti kalau udah selesai baru di gongso sama sambalnya. Tuh udah hampir mateng ini dia ya. Udah. Aroma tongkolnya seger banget ini. Ini masih fresh, jadi seger banget, gak ada amisnya ya teman-teman. Oke, aku lanjut untuk menggiling bumbunya. Ternyata dari tadi aku pakai mesinnya itu yang powernya 2 ya teman-teman. Jadi terlalu halus. Ya udah nggak apa-apa ya. Aromanya, masya Allah, seger banget. Oke, ini sudah jadi. Aku mau proses bikin bumbu untuk tongkol suwirnya ya. Tuh, dia udah mau mateng. Ini udah selesai. Untuk bumbu tongkol suwirnya aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, lengkuas, sama daun jeruk ya. Ini nanti buat bocil, karena dia kan belum bisa makan pedes ya teman-teman. Jadi aku bikinin tongkol suwir ya. Bumbunya ini bumbu aromatiknya tuh, simple banget ya. Bisa banget dicontoh di rumah ya buat anak-anaknya yang pengen makan tongkol, supaya gampang ya. Dikukus tongkolnya yang seger tadi itu, dikukus, habis itu disuir-suir deh, dioseng pakai ini. Mantap banget ya, dikasih sedikit garam. Udah, ini cocok banget untuk anak-anak dimaem sama nasi hangat tuh. Tinggal nanti sayurnya bisa dikasih timun atau yang ada di rumah apa aja bisa ya teman-teman. Ini sayurnya ya, tadi aku cuma pakai bumbunya bawang putih, bawang merah, diiris gitu aja ya teman-teman, 3 siung. Ini aku pakai tahunya tahu putih, terus toge ya ditambah sama timun. Itu enak banget ya teman-teman, oseng timun tuh enak banget. Coba teman-teman coba ya resepnya di rumah. Udah gini aja, terus kasih garam, ini enak banget ya, bisa menggugah selera makan. Cocok banget dimakan sama sambal balado atau sambal tongkol ya. Sambal tongkol enak kalau dimakan pakai ini ya. Tuh udah gini aja, wes mantep. Tinggal nunggu dia layu ya sayurnya. Tuh tahunya juga dibiarin putih gini, nggak usah digoreng ya, udah enak banget tuh. Simple ya masakannya, saset.
Nah, untuk tongkolnya ini sudah aku suwir-suwir ya. Ini mau aku oseng, teman-teman. Yang lainnya ini nanti dibikin sambal ya. Masih panas mongah-mongah. Oke, aku oseng dulu untuk tongkolnya. Tuh, bahannya simpel banget ya. Dah, ini aja. Aku lanjut nanti ya, kalau sudah selesai aku tunjukin ke teman-teman. Teman-teman, kalau di sini ya, ini tuh aromanya seger banget ya, daun jeruk dioseng kayak gini ya, buat bikin tongkol suwir ya, dikasih lengkuas ini, aromanya seger banget ya. Oke, aku mau langsung masukkan ya tongkol suwirnya. Nah, ini meskipun warnanya begini ya teman-teman, tapi ini aromanya tuh wangi banget, sedap banget karena ada daun jeruk sama lengkuasnya tuh. Ini gurih banget ya, tadi udah tak kasih garam. Udah gini aja, sudah enak banget pakai nasi anget, pakai sambal ya. Bisa untuk orang dewasa, bisa untuk anak-anak ya, untuk menu ini tuh. Nah, ini untuk sambal tongkolnya ya, aku gongso dulu. Tuh, ini tadi bikinnya ternyata jadinya banyak ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Ini tuh, aku gongso dulu ya sampai mateng banget, ya, supaya dia nggak langu ya teman-teman sambalnya. Terus cemplungin serai sama daun jeruk tuh. Nah, wangi banget. Ada serai sama daun jeruknya. Mantap ini. Oke, ini tunggu sampai dia bener-bener mateng. Baru nanti aku masukkan tongkolnya tadi ya, yang udah dikukus. Kayak gini. Kena mata. Mantap. Yang untuk anak-anak udah jadi ya, untuk Arula. Nah, ini tinggal nunggu sambalnya. Ini menu yang tadi ya. Menu yang pertama, oseng kecambah, tahu sama timun. Ini enak banget. Ini juga enak banget ya teman-teman. Ini itu tongkol suwir tadi ya. Nanti aku cantumin semua resepnya ya. Terus ini aku juga udah nyiapin kemangi ya, tuh kemanginya seger-seger. Jadi tadi belinya tadi langsung dimasak gitu ya, pulang langsung dimasak. Jadi dia bakalan seger banget, bakalan fresh gitu loh masakannya. Ya, aku jauhkan dulu nih supaya nggak kena cipratan. Oke ya, kita tunggu sampai dia bener-bener matang. Setelah itu baru dimasukkan tongkolnya. Nah, ini tongkolnya udah mulai tak masukkan ya teman-teman. Ini tadi tak tambahin air sedikit, kurang lebihnya 200 ml ya. Tak kasih air 200 ml supaya dia lebih meresap lagi ya. Jadi tadi prosesnya dimatangin dulu sambelnya, habis itu dimasukkan tongkolnya ini. Setelah itu ditambahkan air ya. Jadi dibiarin sampai tanek, sampai dia asat ya airnya, sampai menyusut maksudnya teman-teman ya. Asat itu bahasa ndi. Jadi sampai menyusut ya. Oke, ini nanti kalau sudah menyusut tinggal ditambahkan kemanginya. Tuh warnanya Masya Allah cakep sekali ya. Tadi udah aku icipi ya teman-teman. Aku tuh kalau masak cuma pakai garam tok, nggak pakai gula ya. Jadi cuma garam aja udah. Kalau dirasa sudah udah gurih gitu, udah nggak tak tambahin apa-apa lagi ya. Di rumah juga nggak ada gula, dia cuma garam. Jadi aku tuh nggak terbiasa masak pakai gula. Gini aja udah mau mantep. Monggo ya, yang nanti main ke rumahku tak masakin kayak gini. Oke, ini mulai tak masukkan ya kemanginya. Tuh kemanginya seger-seger teman-teman. Tuh
masukkan. Ini makin mantap ya rasanya, ada kemanginya. Tak taruh di atas-atasnya gini aja ya, supaya tekstur ikannya atau apa ikannya tuh nggak hancur gitu ya. Kalau terlalu diaduk-aduk nanti takutnya hancur. Oke, udah kayak gini, tinggal nunggu kemanginya layu ya. Ini udah aku cicipi, udah enak. Masakannya sendiri dipuji-puji sendiri. Dah gini ya teman-teman ya. Udah mateng ya teman-teman, kayak gini visualnya. Enak banget. Oke, itu tadi masak-masak kali ini ya teman-teman. Ada 3 menu yang aku buat kali ini ya. Tongkol sambal kemangi, terus tongkol suwir, dan juga sayur 3T tadi ya. Semoga bisa menginspirasi menu masakan di rumah teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Ketemu lagi di next video ya teman-teman. Jangan lupa kritik dan juga sarannya ya ada di kolom komentar. Silahkan ketik-ketik di situ ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.